Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Bersama saya Angga Naktar ini pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Ini khususnya dari sudut pandang DPR RI dalam memahami referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Komisi 7 DPR RI mendorong pemerintah untuk memberikan dukungan lebih serius terhadap pengembangan sektor industri animasi dan ekonomi kreatif agar mampu menciptakan daya saing bangsa melalui inovasi serta keunggulan kompetitif. Industri animasi dan ekonomi kreatif di Indonesia memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja serta menumbuhkan ekonomi nasional melalui produk domestik bruto atau PDB. Komisi 7 DPR RI mendorong pemerintah untuk memberikan dukungan lebih serius terhadap pengembangan sektor tersebut agar mampu menciptakan daya saing bangsa melalui inovasi serta keunggulan kompetitif. Dalam kunjungan ke Infinite Studios yang berlokasi di kawasan ekonomi khusus Nongsa Batam, anggota Komisi 7 DPR RI Novita Hardini menilai industri perfilman baik animasi maupun non-animasi memiliki potensi besar dalam memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia ke dunia, namun memiliki tantangan pada tingginya biaya produksi di dalam negeri. Untuk itu, butuh dukungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan subsidi dan dukungan nyata untuk membangun semangat para pelaku industri kreatif di Indonesia. Infinite Studio ini bisa menghasilkan ribuan karya yang berskala global, di mana partner-partnernya itu juga udah dari beberapa negara di luar sana dan juga menyerap tenaga kerja yang banyak dari industri ekonomi kreatif ini, kurang lebih 2.500 tenaga kerja. Jadi kedatangan kami bersama dengan seluruh rekan-rekan Komisi 7 dan juga Kementerian Ekraf melihat sendiri bagaimana industri kreatif ini menjadi penopang ekonomi nasional kita di masa depan. Novita menekankan pentingnya postur anggaran yang berpihak pada pertumbuhan ekonomi kreatif jika Indonesia ingin bersaing di tingkat global, karena sektor ini menjadi ruang ekspresi sekaligus lapangan kerja bagi generasi muda kreatif Indonesia. Dari Batam, Gunarso, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 12 DPR RI mendesak PT Pertamina dan Kementerian SDM melakukan pemerataan energi bagi masyarakat melalui konversi minyak tanah ke gas LPG. Implementasi program BBM 1 harga dan distribusi LPG 3 kg di wilayah Papua harus mencakup aspek harga, pasokan, dan distribusi logistik di lapangan. Komisi 12 DPR RI mendesak PT Pertamina dan Kementerian ESDM melakukan pemerataan energi bagi masyarakat melalui konversi minyak tanah ke gas LPG. Dalam kunjungan kerja reses ke Papua, Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Sugeng Suparwoto meminta Pertamina dan PLN berkomitmen mencegah terjadinya kecelakaan dalam kegiatan operasional, terutama dalam memberikan layanan secara optimal kepada masyarakat di wilayah Papua. Ia menambahkan, realisasi konversi minyak tanah ke gas LPG akan mampu mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi energi di Indonesia. Kami cek tadi dari sisi Pertamina misalnya, karena Pertamina mengembangkan kebijakan harga satu harga, memang misalnya di gasnya hampir sama dengan harga yang di Jakarta atau di wilayah Pulau Jawa sana, sehingga tidak terlalu tinggi. Memang di sini belum konversi dari minyak tanah ke gas. Nah, kami tadi dengan Kementerian SDM yang juga hadir, dengan Pertamina kita bahas kemungkinan untuk segera ada konversi dari minyak tanah ke gas. Kebijakan BBM 1 harga merupakan upaya untuk mengurangi disparitas harga antara wilayah barat dan timur Indonesia. Saat ini lebih dari 70 titik BBM 1 harga di wilayah Papua dan Papua Barat, namun masih terkendala proses distribusi karena keterbatasan infrastruktur dan kondisi geografis di wilayah pedalaman. Dari Papua, Abdul Ajib, TVR Parlemen melaporkan. Sejumlah desa di Papua Barat belum terjangkau listrik. DPR RI berkomitmen mengawal pelaksanaan program listrik desa dalam mewujudkan pemerataan akses energi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi, tetap bersama kami di TVR 09.
Sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Sakahiji, rukun sakabena, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, anggota Komisi 12 DPR RI Caroline Chrisye Makaleo menyebut persoalan kelistrikan di wilayah Papua, khususnya pedalaman Papua Barat, membutuhkan kerja keras dan perhatian serius karena kondisi geografis dan infrastrukturnya masih belum sepenuhnya mendukung. Melihat masih adanya desa di Papua Barat yang belum terjangkau listrik, Komisi 12 DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan program listrik desa dalam mewujudkan pemerataan akses energi bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama di wilayah timur Indonesia. Dalam kunjungan kerja reses ke Papua Barat, anggota Komisi 12 DPR RI Caroline Chrisye Makaleo menyebut persoalan kelistrikan di wilayah Papua, khususnya pedalaman Papua Barat, perlu membutuhkan kerja keras dan perhatian serius. Pasalnya, kondisi geografis dan infrastruktur di wilayah tersebut masih belum sepenuhnya mendukung. Beberapa waktu kemarin saya sempat naik juga ke Kabupaten Pegunungan Arfak. Saya lihat bahwa beberapa masukan dari pemerintah kabupaten sudah sebagian dijawab oleh PLN. Tapi memang untuk masalah kelistrikan di Papua ini butuh kerja keras. Butuh kerja keras karena kita bicara soal Papua ini mungkin tidak sama seperti daerah lain. Masih banyak infrastruktur yang belum bagus, masih banyak jalan yang mungkin tidak bisa dilewati oleh kendaraan-kendaraan biasa. Jadi ya kita juga perlu memahami, tetapi kita juga selalu menjaga agar apa yang menjadi masukan masyarakat, terutama terkait kelistrikan itu bisa benar-benar didengar. Komisi 12 DPR RI menegaskan, pembangunan listrik desa bukan hanya sekedar tentang penerangan, namun juga terkait pemerataan kesempatan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua Barat. Dari Papua Barat, Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 8 DPR RI Aprozi Alam menilai bahwa penurunan biaya haji yang diumumkan pemerintah saat ini masih terlalu kecil. Hanya sekitar 1 juta rupiah dibandingkan dengan penurunan pada tahun sebelumnya yang mencapai 4,5 juta rupiah. Pembentukan Kementerian Haji dan Umroh oleh Presiden Prabowo Subianto diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji, terutama dalam upaya menekan biaya perjalanan jamaah. Komisi 8 DPR RI menegaskan kehadiran kementerian baru ini harus mampu mendorong perubahan nyata, baik dalam efisiensi anggaran maupun peningkatan mutu pelayanan kepada jamaah. Anggota Komisi 8 DPR RI Aprozi Alam menilai penurunan biaya haji yang diumumkan pemerintah saat ini masih terlalu kecil, hanya sekitar 1 juta rupiah, dibandingkan penurunan pada tahun sebelumnya yang mencapai 4,5 juta rupiah. Menurutnya, sejumlah komponen masih dapat dievaluasi, antara lain penghematan biaya penerbangan, penyediaan konsumsi, serta pelaksanaan manasik di tingkat kecamatan yang dinilai belum efektif. Kita tahu kalau tahun kemarin ada namanya manasik haji di tingkat kecamatan. Saya tegaskan sampai sekarang, mau manasik 3 kecamatan dilakukan di mana? Contohnya di Provinsi Lampung. Alhamdulillah baru 30%
kantor KUA, kantor urusan agama di tingkat kecamatan itu baru 30% yang ada. Jadi manasik di tingkat kecamatan menggunakan apa mereka? Komisi 8 DPR RI berkomitmen untuk melanjutkan pembahasan teknis dengan Kementerian Haji dan Umroh guna menyusun skema penurunan biaya yang lebih signifikan dan meningkatkan layanan pada penyelenggaraan haji mendatang. DPR RI menekankan, setiap kebijakan baru harus berpihak pada jamaah dan tidak membebani mereka dengan komponen biaya yang tidak penting. Upaya ini diharapkan mampu menghadirkan penyelenggaraan haji yang transparan, efisien, serta selaras dengan visi Presiden untuk memberikan pelayanan terbaik bagi umat. Tegar Ajis, TVR Parlemen melaporkan. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang menegaskan bahwa penurunan biaya haji harus diiringi keterbukaan penggunaan anggaran guna memastikan komponen pembiayaan digunakan secara akuntabel dan menghindari potensi penyimpangan. Komisi 8 DPR RI menegaskan pentingnya transparansi anggaran dalam penyelenggaraan ibadah haji, khususnya terkait penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH berdasarkan masing-masing embarkasi. Dalam rapat panitia kerja haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, DPR RI bersama pemerintah menyepakati penurunan rata-rata BPIH sebesar Rp2.893. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang menegaskan bahwa penurunan biaya haji harus diiringi keterbukaan penggunaan anggaran. Ia menilai transparansi penting untuk memastikan komponen pembiayaan dari nilai manfaat BPKH digunakan secara akuntabel dan menghindari potensi penyimpangan. Memungkinkan untuk diturunkan. Namun demikian kami sudah mencatatkan beberapa poin-poin penting, terutama menyikapi layanan yang disebutkan berupa layanan pemondokan, layanan konsumsi, transportasi, dan lain-lain dapat dipastikan memberi yang terbaik untuk jamaah kita. Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dhanil Anzar Simanjuntak menyatakan bahwa penetapan BPIH tahun 2026 akan dilakukan dengan prinsip berkeadilan. Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan karakteristik tiap embarkasi dengan mempertimbangkan jarak dan rute penerbangan, jumlah jamaah, serta faktor teknis seperti biaya aftur dan bandara. Prinsipnya harus berkeadilan, jadi apakah perlu disubsidi silang atau tidak, yang kita akan lihat prinsip dasarnya itu adalah memenuhi rasa keadilan. Ferdian dan Fitian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI sambut positif keputusan penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 menjadi Rp87,4 juta sebagai bentuk efisiensi dan keberpihakan terhadap calon jemaah haji. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama.
Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali di TVR 09. DPR RI menegaskan bahwa penurunan biaya haji tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan, keamanan, dan kenyamanan jemaah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Melalui fungsi pengawasan dan kemitraan dengan Kementerian Agama, DPR RI berkomitmen memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan tetap memberikan manfaat optimal bagi jemaah, agar pelaksanaan haji tahun 2026 berjalan lebih efisien, transparan, dan berintegritas. Dan pemirsa, kita akan simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Ya, bagaimana? Ini keputusan kita turunkan sampai 2 juta rupiah. Setuju? Setuju. Pak Jabat Pemerintah, terutama ini? Ya, kami setuju. Setuju. Oke. Ya. Setiap tahun, masyarakat Indonesia yang sudah mendaftar haji menanti panggilan untuk berangkat ke Tanah Suci. Sidang di gedung parlemen yang membahas biaya dan kesiapan haji bukan sekedar agenda rutin, melainkan cerminan dari tanggung jawab negara terhadap para jemaahnya. Komisi 8 DPR sebagai representasi rakyat memiliki peran sentral dalam memastikan setiap detail perjalanan suci tersebut terencana dengan matang. Pembahasan biaya dan kesiapan ibadah haji antara Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Haji dan Umroh adalah bentuk pengawasan konstitusional untuk melindungi jemaah, memastikan pengelolaan dana publik yang transparan, dan mengevaluasi kualitas layanan haji secara menyeluruh. Pada 27 Oktober 2025, pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 1447 Hijriah sebesar 88,4 juta rupiah per jamaah dengan rincian 54,9 juta dibayarkan oleh jemaah dan 33,4 juta berasal dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji. Namun, Komisi 8 DPR RI menilai usulan tersebut masih terlalu mahal dan masih bisa diturunkan lagi melalui efisiensi biaya penerbangan dan akomodasi. Setelah melalui proses penyisiran secara ketat, pada 29 Oktober 2025, Komisi 8 DPR RI dan pemerintah sepakat BPIH tahun 2026 sebesar 87,4 juta rupiah per jemaah atau turun sebesar 2 juta rupiah dibandingkan dengan tahun 2025. Jumlah tersebut terdiri dari nilai manfaat sebesar 33,2 juta rupiah dan BPIH atau biaya yang harus dibayar jemaah yakni sebesar 54,1 juta rupiah. Dengan begitu, BPIH tahun 2026 turun sebesar 1,2 juta rupiah dibandingkan dengan tahun 2025. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang menegaskan, Komisi 8 dan pemerintah telah menyepakati bahwa seluruh aspek layanan mulai dari akomodasi, konsumsi, hingga transportasi akan diberikan dengan kualitas terbaik. Dari 87 juta ini nilai manfaat menjadi 33.215.558, sementara BPIH itu dibayarkan jamaah sebesar 54.193.806 rupiah. Kami bersepakat dan berkomitmen dengan pemerintah bahwa kita telah mengunci di awal pelayanan tetap terbaik bagi jamaah. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 8 sekaligus Ketua Panja Haji Abdul Wahid menyampaikan,
pengambilan keputusan cepat perihal BPIH tahun 2026 memberikan kelonggaran waktu kepada calon jemaah haji Indonesia untuk melakukan pelunasan biaya haji. Kenapa ini kami juga memberikan keputusan yang cepat, diantaranya kami melihat masyarakat ini untuk pelunasan ini kami akan lebih kasih waktu yang longgar. Jadi ini November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Jadi masih ada waktu sekitar 5-6 bulan. Masyarakat kita kasih kesempatan untuk melunasi daripada biaya haji tersebut. Kementerian Haji dan Umroh menyatakan penurunan biaya haji yang harus ditanggung oleh jemaah merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto. Menurut Kementerian Haji dan Umroh, komitmen tersebut dapat berjalan dengan baik berkat dukungan Komisi 8 DPR RI yang turut berperan dalam mengoptimalkan penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji melalui pemangkasan biaya yang dinilai tidak efisien. Pemirsa, jalan pagi dapat menjadi salah satu alternatif olahraga yang mudah dan murah buat kamu yang mau sehat tapi nggak punya banyak waktu untuk berolahraga. Nah, ini meskipun sederhana, jalan kaki memiliki sejumlah manfaat pemirsa yang sangat baik untuk tubuh. Setelah jeda kami akan sajikan informasi kenapa sih kita harus jalan kaki setiap hari. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Dari Ruang Sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Anda kembali di TVR 09. Pemirsa, ternyata meski sering dianggap receh, jalan pagi ini mempunyai segudang manfaat bagi tubuh. Penelitian dari Harvard Health menunjukkan bahwa aktivitas ringan di pagi hari seperti jalan kaki dapat meningkatkan aliran darah ke otak, yang berarti fokus dan konsentrasi juga ikut meningkat. Nah, ini kita tanpa berlama-lama, kita akan telusuri 5 alasan kenapa kita harus jalan pagi di dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Buat kamu yang sering bilang, aku mau sehat tapi nggak ada waktu buat olahraga, coba deh mulai dari langkah paling sederhana, jalan pagi. Ya, jalan pagi, kegiatan yang sering dianggap receh ini ternyata punya segudang manfaat buat tubuh dan pikiran. Banyak penelitian ilmiah sudah menunjukkan bahwasannya cuma dengan berjalan ringan di pagi hari, tubuh kita menjadi lebih sehat, lebih fokus, dan lebih bahagia. Jadi, Intips kali ini akan membahas 5 manfaat jalan kaki di pagi hari yang mungkin selama ini kamu anggap sepele, padahal efeknya dahsyat. Setelah tidur berjam-jam, tubuh kita masih dalam mode istirahat. Otot belum aktif, jantung dan paru masih kerja santai.
Makanya ketika kamu langsung bangun terus kerja atau ngerjain aktivitas berat, badan sering terasa berat atau ngantuk lagi. Nah, jalan pagi itu ibarat tombol start buat mesin tubuh. Setiap langkah merangsang jantung buat pompa darah lebih cepat, ngirim oksigen segar ke seluruh tubuh. Hasilnya, kamu bakal merasa lebih segar, rileks, dan siap menghadapi hari. Jadi, buat kamu yang suka ngerasa lemas pagi-pagi, mungkin bukan kurang tidur, tapi kurang gerak. Tahu nggak, dalam satu sesi jalan pagi 30 menit, tubuh kamu melepas endorfin, hormon yang bisa meningkatkan rasa senang dan mengurangi stres. Itu kenapa banyak orang bilang setelah jalan pagi, badan rasanya enteng banget dan mood jadi bagus sepanjang hari. Penelitian dari Harvard Health juga menunjukkan bahwa aktivitas ringan di pagi hari meningkatkan aliran darah ke otak yang berarti fokus dan konsentrasi juga ikut naik. Jadi buat kamu yang banyak deadline atau harus kerja pagi-pagi, jangan cuma ngandelin kopi ya. Coba langkahin kaki dulu keluar rumah. Siapa tahu inspirasi dan semangatmu muncul bareng sinar matahari pagi. Banyak orang mikir untuk punya jantung sehat itu harus olahraga berat. Padahal, menurut penelitian di British Journal of Sports Medicine, jalan 30 menit setiap hari saja sudah cukup untuk menurunkan resiko penyakit jantung sampai 19%. Karena jalan pagi meningkatkan sirkulasi, menjaga kolesterol, dan melatih kapasitas paru-paru. Gak heran kalau banyak dokter menyarankan aktivitas ini untuk segala usia, dari anak muda sampai lansia. Yang paling keren, metabolisme tubuh kamu juga jadi lebih aktif. Kalori kebakar, gula darah lebih terkontrol, dan tubuh akan terasa lebih fit sepanjang hari. Makanya, jalan pagi itu bukan cuma soal langkah, tapi soal menjaga irama hidup biar tetap sehat. Pernafasan dalam, langkah yang teratur, angin sejuk pagi, itu semua kombinasi sempurna untuk mengurangi stres. Banyak penelitian menunjukkan jalan di alam terbuka, entah itu di taman, pinggir jalan yang hijau, atau dekat pantai, dapat menurunkan kadar kortisol dalam darah. Hormon ini adalah penyebab utama tubuh mudah tegang dan capek. Jadi, kalau kamu lagi penuh tekanan atau banyak pikiran, daripada nongkrong di kafe sambil overthinking, coba deh jalan sendiri pagi-pagi. Rasakan suara burung, sinar matahari, dan angin yang menyentuh kulit. Percaya deh, setelah itu kamu bakal merasa lebih tenang dan lega. Kedengarannya aneh ya, aktivitas pagi tapi pengaruhnya kerasa sampai malam. Ternyata itu benar. Paparan cahaya matahari pagi mengatur ulang jam biologis tubuh atau yang disebut dengan ritme sirkadian. Menurut Sleep Health Journal, orang yang terbiasa jalan pagi cenderung punya pola tidur lebih teratur dan lebih dalam. Karena di siang hari tubuh merekam energi dan cahaya dari aktivitas pagi, sehingga mengetahui kapan saatnya mati lampu secara alami di malam hari. Hasilnya, tidur lebih nyenyak, bangun lebih segar, dan tentu hidup lebih sehat. Jadi, kalau sehat itu bisa dimulai dari satu langkah kecil, kenapa nggak coba mulai hari ini? Nggak perlu lari maraton, nggak perlu alat mahal, cukup keluar, hirup udara pagi, dan langkahin kakimu perlahan. Karena setiap langkah kecil punya makna besar buat tubuh dan juga pikiranmu. Yuk, bangkit lebih pagi besok dan rasakan sendiri bedanya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini, dan di penghujung acara kami ingin menginformasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing. Nah, untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI, menyerap dan juga menindaklanjuti serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Baik pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas
bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Anggun Oktarini dan juga rekan saya. Saya Zeulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.